Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusi Marmata dari AKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 11 September 2024 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 29. Demikian dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah suatu waktu anak saya bertanya demikian kepada saya, "Mama, kenapa sih penyesalan itu datangnya belakangan?" Dia bilang begitu. Lalu saya tahu pasti anak saya ini mau bercanda. Lalu saya jawab begini, "Ya iya dong, penyesalan itu datangnya belakangan. Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran." Bapak Ibu saudara-saudara, just kiddingnya itu hanya bercanda. Nah, yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami penyesalan. Mungkin ada di antara kita yang menyesal kalau dulu hidupnya boros, menyesal kalau dulu tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, menyesal kalau dulu tidak mau belajar, menyesal kalau dulu tidak memakai masa mudanya dengan baik dan benar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita pernah berkata, seandainya waktu bisa diputar kembali ya, aku pasti mendengarkan nasihat orang tuaku. Seandainya waktu bisa diputar kembali, maka aku tidak akan mau hidup boros. Seandainya waktu bisa diputar kembali, maka aku akan rajin belajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita pasti pernah mendengar nasihat dari orang tua atau mungkin dari sahabat kita yang mengatakan, hati-hati loh dalam mengambil keputusan. Hati-hati dalam mengambil tindakan, sebab menyesal kemudian tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita manusia ini seringkali mengalami penyesalan. Karena seringkali kita tidak tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu salah. Karena kita seringkali tidak sadar bahwa tindakan yang kita alami itu tidak benar, tapi tetap kita lakukan, akhirnya kita menyesal. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyesali keputusan ataupun tindakannya. Pernah seorang jemaat bertanya demikian kepada saya, "Inang Pendeta, apakah Tuhan pernah salah dalam mengambil keputusan?" Lalu saya respon, "Kok begitu pertanyaannya?" "Iya, coba lihat Saul. Saul berdosa. Saul melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan meninggalkan Saul. Berarti Tuhan salah dong mengambil keputusan untuk memilih Saul menjadi Raja Israel." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh ke dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu salah dalam mengambil keputusannya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Saul memang berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam mengambil keputusannya. Kita manusia yang sering salah dalam mengambil keputusan, tetapi kalau Tuhan tidak pernah salah dalam mengambil keputusan ataupun tindakan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun umat pilihannya itu jatuh ke dalam dosa, walaupun umat pilihannya itu tidak taat, tidak setia, namun Tuhan tidak pernah menyesali perbuatannya, menyesali keputusannya.
Dan itu yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bapak ibu saudara-saudara, kita tahu orang Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Bahkan mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka memfitnah bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Bapak ibu saudara-saudara, apakah Tuhan menyesal memilih Israel sebagai umat pilihannya? Apakah Tuhan menyesal memilih orang Yahudi itu sebagai umat pilihannya untuk menerima anugerah keselamatannya? Tidak. Tuhan tidak pernah menyesal. Namun Bapak ibu saudara-saudara, kita patut bersyukur karena penolakan orang Yahudi terhadap kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias, maka seluruh dunia ini termasuk kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan juga. Kita orang Batak, bangsa Indonesia, bahkan orang lain di seluruh dunia ini menjadi layak untuk mendapatkan keselamatan. Nah Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih Tuhan untuk mendapatkan anugerah keselamatan, kasih karunia. Dia panggil kita, dia pilih kita. Nah oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudara, bagaimana supaya keselamatan itu tetap ada dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu, maka engkau akan mendapatkan mahkota keselamatan. Oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudara, agar anugerah keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tetap kita miliki, marilah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Setialah sampai akhir hidupmu, maka keselamatan itu akan tetap ada pada kita. Nah oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudara, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih, kita patut bersuka cita, karena Tuhan mau memanggil kita, memilih kita untuk mendapatkan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang daripadanya. Oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah taat mengikuti Tuhan sampai akhir hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini tuh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah umat pilihan-Mu. Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, anugerah keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap taat dan setia dalam mengikut Engkau Tuhan. Kami tetap taat dan setia dalam melaksanakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Engkaulah kiranya menguatkan kami, menolong kami, agar kami tetap taat dan setia dalam mengikut Engkau, dalam melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami, berikan hikmat kesehatan kepada kami, agar kami dapat melakukan setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Bagi yang sakit Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedih, tolong Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, kepadamu lah kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.